dari data OJK itu yang di bawah 9 TKB 90 yang di bawah 90% itu kan hanya ada 5 platform saja. Cuman memang karena presentasinya sangat buruk ya, sehingga mempengaruhi secara keseluruhan daripada industri ini. Wow, someday I'll just know that love will lead you back. 5 pinjol legal OJK sedang dalam ambang kebangkrutan. Ya, walaupun memang di video tersebut Bapak Encik Jafar itu tidak menyebutkan pinjol apa saja yang sedang di ujung jurang. Tapi nanti bisa kita lihat pinjol-pinjol apa saja yang akan hilang namanya di list 102 pinjol OJK. Ya, bisa di pertengahan tahun ini, bisa di akhir tahun ini, bisa juga di tahun depan. Memang tidak ada yang tahu, tapi data menunjukkan bahwa pinjol-pinjol ini sudah mulai ngos-ngosan, sudah mulai tidak mampu untuk mengembalikan uang-uang para investornya. Ya. TKB 90 sangat diperlukan pinjol untuk menarik para investor agar perusahaan pinjol tersebut tetap bisa berdiri. Ya, namun seiring dengan berjalannya waktu, ya, banyak warga Indonesia yang tidak bisa bayar pinjol. Ya, saya pernah menyebutkan bahwa prinsipnya orang yang minjol itu pasti akan galbay. Ya, sekuat apapun, sekaya apapun. Oke, ya. Nah, banyak warga RI yang tidak bisa bayar pinjol. Ya, menurut AFPI, menurut OJK juga. Ya, kenapa seperti itu? Karena pinjolnya sendiri. Ya, karena pinjolnya sendiri. Oke, warga RI yang tidak bisa bayar pinjol itu karena pinjolnya sendiri, ulah pinjolnya sendiri. Oke, boleh saya perdalam lagi ya. Pinjol ya bisa kita lihat dari sisi produknya. Oke, sisi produk dan sisi produk yaitu pinjaman gitu ya. Bunga yang sangat tinggi melebihi ketentuan OJK. Ya, tenor yang tidak masuk akal 14 hari, 28 hari. Ya, potongan-potongan admin ya yang sangat tinggi, ya. Denda yang sangat tinggi tidak masuk akal, baru 1 bulan telat sudah melampaui dari pokok pinjaman. Ya, itu produknya pinjol. Ya. Sekarang dari sistemnya. Oke, dari sistemnya. Baru kali ini dalam sejarah finansial di Indonesia, satu orang bisa pinjam ke puluhan platform pinjaman online. Ya, punya hutang di badan pembiayaan puluhan. Ya, sistem internal pinjol ini sangat tidak mengindahkan atau tidak menghormati C5 yang biasa dipakai bank atau leasing untuk memberikan hutang atau pembiayaan kepada nasabahnya. Ya, atau untuk awamnya, pinjol tidak mau tahu kapasitas seseorang atau calon nasabahnya dalam berhutang. Oke, semua orang bisa pinjam, dari kalangan manapun bisa pinjam. Ya, ketika nanti jatuh tempo, ya, ketika tidak ada kabar dari nasabahnya ini, ya, nasabah-nasabah ini juga kesulitan untuk membayar karena tidak ada uang, ya, para karyawan bagian collection ini atau yang biasa disebut DC pinjol itu sudah disiapkan untuk menekan, menindas dan menghina-hina para nasabahnya sehingga sampai ada korban yang mengakhiri hidupnya. Ya, dikarenakan pinjol ini tidak menghormati atau tidak mengindahkan C5, ya, kapasitas calon nasabahnya. Gitu ya. Mereka hanya menyiapkan ya karyawan-karyawan untuk menekan, menghina-hina para nasabahnya begitu. Ya, ya bang, kalau tahu nggak bisa bayar jangan minjol dong, kan begitu ya. Banyak ya orang begitu ya. Kalau tahu nggak bisa bayar jangan hutang dong ya. Pertanyaannya ya sekarang begini, siapa yang tahu nggak bisa bayar? Ya, bang, kalau tahu mau galbay jangan utang dong, gitu kan ya. Kalau tahu nggak mampu untuk membayar jangan minjol dong. Siapa yang tahu nggak bisa bayar? Ya, mana orangnya yang tahu kalau dia mau dipecat? Ya, mana orangnya yang tahu kalau mau ada lockdown karena COVID sehingga usahanya harus tutup sementara? Ya, siapa yang tahu? Ya, tidak ada yang tahu. Ya, kecuali ya saya atau manusia ini
punya indera keenam, melihat masa depan gitu ya. Saya menerawang gitu. Oh, ternyata saya nggak bisa bayar pinjol ini di masa depan gitu ya. Ya udah jangan pinjem deh. Gitu ya. Kecuali orang ini ya punya indera keenam gitu loh. Ya udah Bang, pokoknya jangan pinjem-pinjem deh, jangan pinjem-pinjem hutang-hutang ke pinjol gitu. Memang benar. Ya, benar seperti itu. Jangan pinjem-pinjem ya. Tapi tidak masuk akal. Wah, kok bisa ya gitu ya. Bang, jangan ya udah deh pokoknya jangan pinjam-pinjam deh ya gitu. Memang benar ya jangan pinjam-pinjam tapi tidak masuk akal. Kok bisa begini ya? Orang kaya, ya, pengusaha, perusahaan, ya, bahkan negara pun ya bukan hanya Indonesia, Amerika, Jepang itu punya hutang. Ya, punya hutang. Oke, tinggal bagaimana platform pinjaman online ini menyeleksi dengan ketat bagaimana kemampuan dari calon nasabahnya itu, ya, memakai C5 tadi, gitu ya. Sistem seleksi calon nasabah ini diabaikan oleh pinjol, oke, karena kepentingan investor. Slik OJK tidak sekalipun dilirik. Ya, uang investor yang sudah ada di tangan perusahaan pinjol harus dikembalikan bersama keuntungan-keuntungannya. Ya, C5 tidak dipakai, slik OJK dari calon nasabah tidak dipakai karena untuk kebutuhan marketing juga. Ya, kebutuhan image perusahaan, nama yang besar. Ya, TKB 90. Apakah Anda pernah tahu ratusan mahasiswa IPB terjerat hutang pinjaman online? Ya, kok bisa seperti itu ya? Mahasiswa yang notabene sedang menempuh pendidikan, sedang membuka buku cetaknya, ya, sedang belajar gitu ya, belum punya penghasilan, masih minta ke orang tuanya untuk makan, untuk bayar kos-kosan. Jelas-jelas juga umurnya masih belasan tahun, tapi di-ACC oleh pinjol. Ya, mau balikin hutangnya gimana? Ya, itulah seleksi, ya. Orang yang sudah bekerja pun, sudah punya gaji rutin, ya bukan karyawan kontrak lagi, itu masih susah payah untuk membayar hutang-hutangnya. Ya, ini mahasiswa ya kelahiran 2002, 2005 mungkin, ya, di-ACC oleh pinjol. Ya. Yang artinya sistem internal pinjol ini tidak baik. Oke? Dan produknya tidak sesuai dengan manusia. Ya, saya langsung bilang tidak cocok dengan manusia karena cash flow atau alur keuangan dari manusia itu kebanyakan 1 bulan sekali dan hanya satu itu saja. Ya, sedangkan kebutuhan manusia itu sangat banyak sekali. Ya, sedangkan bunga pinjolnya, tenor pinjolnya dan penagihan pinjolnya tidak manusiawi. Maka dari itu produk pinjol ya tidak cocok dengan manusia. Oke, gerakan gagal bayar nasional itu bukan sengaja diciptakan, ya, bukan juga disuarakan oleh satu orang. Ya, gerakan gagal bayar nasional itu. Kita secara manusia tidak separah itu, ya, bikin gerakan gagal bayar nasional. Kita tidak separah itu, ya. Kita secara makhluk sosial tidak seperti itu. Ya, gerakan gagal bayar nasional itu tercipta dari buruknya sistem pinjol, ya, dan juga penagihannya yang tidak manusiawi dari pinjolnya. Ya, pada saat saya galbay 30 aplikasi serentak, saya bisa melewatinya. Gampang, 1 hari udah. Yang saya gitu ya. Karena mungkin saya ya laki-laki ya, yang mungkin juga ya dasar mental saya itu kuat gitu ya. Atau bahasa murahannya, bahasa picisannya itu saya orangnya selengean gitu, terlalu santai gitu. Jadi gampang melewatinya gitu ya. Namun saya berpikir ya, bagaimana jika seseorang itu tidak seperti saya? Ya, gimana? Ya, jatuhlah, ya, terjadilah korban bunuh diri hanya karena hutang pinjol, gitu. Ya, maka dari itu pinjol ini harus digalbaikan. Ya, maka dari itu gerakan gagal bayar nasional ini wajib digaungkan, gitu. Oke, jadi rangkuman dari pembicaraan kita ini ya, warga Indonesia tidak bisa bayar pinjol itu dikarenakan pinjolnya sendiri ya. Jangan salahkan warga Indonesia. Gitu, oke? You know I can't smile without you. Nah, bagi nasabah gagal bayar, banyak sekali tips-tips yang sudah saya bagikan di channel ini. Ya,
Mungkin akan saya rangkum di sini agar Anda tidak bingung video mana yang harus ditonton. Oke ya. Yang pertama, jika Anda memutuskan untuk gagal bayar, ya, yang pertama siapkan mental Anda. Ya, kalau Anda orangnya seperti saya, nggak usah perlu repot-repot menyiapkan mental. Ya sudah saja, itu nothing tulus, gitu loh. Ya, saya menerima resikonya, gitu kan. Tapi kalau Anda, ya, orangnya itu tidak sesantai saya, gitu, Anda perlu menyiapkan mental yang pertama, ya. Dan juga, ya, teror penagihan dari DC pinjol itu pasti ada, ya. Mulai dari nomor Anda kena teror, nomor kontak darurat Anda, bahkan nomor-nomor lain yang ada di HP Anda itu bisa kena, bisa bisa kena teror penagihan. Nah, sekarang jika Anda mau berhenti untuk takut, ya, maka Anda perlu mengganti nomor telepon Anda. Oke, ganti nomor WhatsApp Anda, ganti nama sosmed Anda dan email Anda juga agar Anda tidak terkena teror penagihan. Gitu, oke ya. Nah, namun jika Anda suka dengan rasa takut itu, ya, saya juga bingung dengan orang-orang yang seperti ini ya. Jika Anda suka dengan rasa takut itu, atau Anda ini orangnya suka drama dalam hidup Anda gitu ya, saya angkat tangan. Ya, saya sudah berulang-ulang kali ya bilang kalau Galbay takut diteror ganti nomor Anda, tapi masih ada saja ya yang ngepost di grup Facebook Raja Galbay, di Telegram, dimanapun ya. Ini gimana ya solusinya? Ya, ini penagihan, saya udah bilang nggak ada, ini gimana ya solusinya? Itu saya angkat tangan untuk orang yang seperti itu. Ya, itu tidak bisa ditolong. Mau sehebat apapun motivatornya, ya, mau sehebat apapun YouTuber pinjolnya, ya itu orang yang tidak bisa ditolong. Ya, karena sudah diberitahu ya agar ganti nomor HP, jangan dibalas ya teror-teror itu ya. Tapi masih saja ya minta solusi gimana dong ini ya. Gimana ini nanggepinnya gitu kan. Itu tidak bisa ditolong dan saya angkat tangan. Ya saya sebagai Raja Galbay ya angkat tangan. Oke. Yang kedua, kondar atau orang bahkan kantor Anda atau HRD Anda menanyakan tentang hutang Anda. Ya, jika Anda Galbay ya. Yang kedua, kondar ya, orang lain bahkan kantor atau HRD Anda menanyakan tentang hutang Anda karena mereka dapat teror penagihan juga. Ya. Gimana? Seperti itu solusinya. Bilang ke semuanya kalau data Anda disalahgunakan. Oke. Zaman digital ini banyak penyalahgunaan data. Ya, gitu. Atau Anda mau jujur gitu ya. Ya, saya terjerat pinjol gitu bla 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 gitu ya. Silakan. Nggak apa-apa ya. Namun jika jujur, Anda juga wajib bilang ke kondar Anda atau HRD Anda itu kalau ada yang nelpon lagi, bilang tidak kenal ya dengan yang bersangkutan. Saya tidak tahu orang ini. Ya, tidak pernah bekerja di sini. Gitu. Untuk menghindari ya Anda itu dibenci oleh kondar Anda, dibenci oleh HRD Anda karena selalu ada teror penagihan hutang. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, adanya kunjungan petugas lapangan dari perusahaan pinjol untuk menagih. Ya, tipsnya jangan ditemui. Oke, hindari sebisa mungkin. Atau kalau takdir menentukan Anda untuk bertemu, ya, Anda ketemu dengan DC pinjol itu, Anda tidak diwajibkan bayar ke DC lapangan itu saat itu juga. Ya, Anda tidak perlu punya uang, menyediakan uang, punya uang di saldo ATM Anda untuk bayar ke virtual account gitu ya. Tidak perlu. Oke. Selalu bilang tidak ada uang. Mohon maaf, Mas. Gitu ya. Setiap ada kunjungan DC lapangan bilang tidak ada uang dan jangan pernah sekali-kali menjanjikan pembayaran kepada siapapun, entah itu DCWA maupun DC pinjol. Ya, DCWA juga jangan pernah Anda janji bayar. Karena bisa saja janji bayar Anda itu di screenshot ya. Hari Sabtu, Pak, saya mau bayar ya. Di screenshot oleh DC pinjol, DCWA dikasih ke DC lapangan. Ibu katanya mau bayar. Gini. Anda mau gimana ya? Mau bilang gak ada uang, Mas, gak ada uang gitu. Tapi ibu udah janji gini. Ya, terlalu bertele-tele. Ya, masih mending Anda
Kalau setiap ada penagihan gitu ya, atau ketemu dengan DC langsung gitu ya, jangan menjanjikan pembayaran, bilang saja tidak ada uang. Oke. Yang keempat, jika Anda gagal bayar, nama Anda akan masuk slik OJK pastinya ya, tidak masalah. Anda tidak bisa hutang-hutang lagi. Bagus ya. Oke, itu sangat bagus sekali, oke. Yang kelima, bekerjalah yang giat untuk mengangkat derajat Anda dan keluarga Anda. Oke, Anda sudah galbay, mungkin diketahui oleh orang tua Anda, ya, diketahui oleh pasangan Anda, teman-teman Anda mungkin, saudara-saudara Anda, ya. Sekarang saatnya bekerja dengan giat, usaha dengan giat untuk mengangkat derajat Anda. Oke, ya. Gagal bayar pinjol bukanlah akhir dari segalanya, bukanlah sebuah bencana. Ya, lihat saya ini ya, sangat mantap sekali ya, ya, ngevlog tentang pinjol ini sangat mantap sekali. Gitu ya, memberikan sedikit-sedikit nasihat kepada Anda. Gitu. Ini ya cerminan dari orang yang menganggap bahwa pinjol itu biasa saja. Gitu loh ya. Tidak ada resikonya kalau untuk saya, gitu ya. Kalau untuk Anda, ya Anda boleh ya terapkan apa yang sudah saya bicarakan tadi, oke? Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.